Shalom keluarga Allah, perkenalkan nama saya Kesha Wimba Fibiola atau biasa disapa Aca. Saya seorang pelayan Tuhan dari GPI Keluarga Allah Solo. Bermula ketika saya lulus SMP, pada waktu itu saya sudah berniat untuk masuk ke sekolah perhotelan, melanjutkan karena saya terinspirasi dari kakak yang bisa dibilang sukses dalam bidangnya. Namun pada waktu itu Tuhan ingatkan bahwa ayo berdoa lagi, berpuasa, tanya. Di situ jujur ketika saya nanya, jawaban yang saya dapat itu jauh melentang dari apa yang saya inginkan. Karena yang saya dapat waktu itu di ibadah KKR adalah saya mendapat jurusan tata busana. Setelah itu ketika saya menuruti tata busana, saya tanya sama Tuhan, sekolah di mana Tuhan? Dengan harapan bahwa saya akan diberikan sekolah yang baik, sekolah yang terbaik dalam fashion design gitu. Ternyata tidak. Tuhan berikan satu sekolah yang bahkan ketika saya sebutkan namanya pun tidak banyak orang yang tahu bahwa sekolah saya ini memiliki jurusan tata busana. Setelah itu saya mulai menekuni dan ternyata Tuhan terus beri hikmat, Tuhan terus beri kecerdasan buat saya untuk setiap desain itu saya kerjakan oleh tuntunan Tuhan. Sampai ada satu ketika diadakanlah satu lomba fashion gitu tingkat kota di Surakarta. Saya mulai mengerjakan prosesnya, mulai mendesain baju dan segala macamnya. Semua itu saya cuma bilang, Tuhan, adik itu pengen tahu adik sampai mana, adik minta tolong sama Tuhan. Tolong Tuhan kasih hikmat buat adik supaya adik paling tidak menyelesaikan saja baju ini sampai selesai. Karena jujur saja di perlombaan yang itu banyak dari panitianya sendiri itu banyak peraturan yang dirubah dengan tiba-tiba minta daur ulang, dan benar saja ketika baju itu dibuat, kepala sekolah saya itu datang. Kemudian kepala sekolah saya bilang, "Mbak, bajumu kayak sampah." Jujur di situ membekas sekali di hati saya karena ini karya murid loh, kenapa harus dibilang seperti sampah? Cuman saya memilih untuk menaruhkan itu ke Tuhan. Tuhan, oke, bajuku kayak sampah. Tapi aku tahu kalau apa yang terlihat jelek di mata manusia itu belum tentu, saya yakin buat Tuhan itu suatu hal yang besar karena saya maju karena Tuhan gitu. Dan benar ketika pengumuman diumumkan, saya berhasil meraih juara 1 di perlombaan fashion design sekota waktu itu. Saya benar-benar mengucap syukur sama Tuhan. Hadiahnya kan waktu itu hadiahnya berupa uang. Tidak lupa juga saya mengembalikan apa yang menjadi hak miliknya Tuhan. Saya kembalikan ke orang tua saya juga. Di situ saya merasa sangat saya merasakan tuntunan tangan Tuhan. Dan ternyata tidak sampai di situ, Tuhan bawa saya ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan bawa saya ke perlombaan di tingkat provinsi. Di mana pada waktu itu ketika perlombaan itu formulir itu sudah diterima sekolah itu menawarkan ke satu jurusan. Jadi kelas 10 ditawarkan, 11, 12 semua ditawarkan. Semua nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. H-1 di hari Jumat, saya ingat banget di hari Jumat jam 5 sore, guru saya tuh datengin saya, bilang, "Mbak, tolong ya, besok saya minta desainnya jadi." Saya nggak ditanya saya mau atau enggak. Saya cuma diminta, kayak secara nggak langsung saya tuh dipaksa gitu. Entah bagaimana ketika lomba itu, dengan baju yang buat saya itu ribet. Karena baju itu punya 5 poin yang berbeda dengan unsur kain banyak banget. Tiba-tiba saya selesaiin jahit itu pertama. Dengan arti saya diwawancara lebih dulu, saya punya waktu yang lebih banyak, saya bisa merias model saya dulu. Banyak persiapan yang bisa saya lakukan dengan santai gitu loh. Dan di perlombaan itu pun jujur secara manusia saya tidak mengharapkan menang karena ya tidak mungkin gitu, H-1 lomba kok masih ngarep menang gitu kan, udah gak make sense gitu. Jadi udah ketika diwawancara pun saya menjawab hal yang sama, saya mendapat ide dari Tuhan, saya masuk sekolah karena Tuhan, semua benar-benar saya bawa nama Tuhan Yesus ke sana. Dan juri itu bertanya, "Kamu gak takut Mbak bawa nama-nama Tuhan, bawa nama Tuhanmu ke perlombaan itu, kamu gak takut?" Dan di situ saya bingung. Saya cuma jawab, kenapa saya harus takut untuk bawa nama Tuhan saya? Apalagi Tuhan saya ngasih suatu hal yang buat saya nggak masuk akal, suatu hal yang mujizat buat saya. Jadi saya harus bersaksi gitu. Dan tanpa di luar ekspektasi saya, tanpa saya duga-duga gitu, Tuhan tuh bisa kasih saya juara 1 di perlombaan tingkat provinsi ini. Dan satu lagi, tanpa diduga, karena kemenangan-kemenangan yang boleh Tuhan izinkan saya dapat, sekolah saya itu juga ikut dapat dampak gitu.
saya juga nggak expect bahwa sekolah saya itu akan jadi rame. Di jurusan saya yang seperti awal saya bilang bahwa jurusan saya itu tidak terkenal di sekolah ini, tiba-tiba Tuhan datangkan murid sampai akhirnya jurusan saya ini, sekolah ini tuh terkenal juga punya jurusan ini. Jadi ternyata hikmat dari Tuhan itu bisa mendatangkan dampak yang bukan hanya kepada saya si penerima hikmat, tapi juga ke lingkungan di sekitar saya, bahkan lingkungan yang kalau dipikir-pikir lingkungan yang meremehkan hikmat Tuhan di awalnya, tapi tetap Tuhan berkati dengan sedemikian rupa. Jadi saya ajak untuk Bapak Ibu semuanya belajar untuk menomorsatukan Tuhan, belajar untuk apa-apa itu menurut dan minta perkenanan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, dan rajin datang beribadah dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.